Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, pada anak laki-laki yang perlu dilakukan tetap ya tahapan inspeksi, palpasi. Pada bagian alat kelamin anak laki-laki yang diperiksa adalah bagian skrotumnya, kemudian gland penisnya, kemudian sampai penis. Kita lihat lubang uretra pada anak apakah benar tepat pada ujung penisnya atau tidak. Nah, jika uretra tidak berada di bagian ujung penis anak atau berada di pangkal, nah itu bisa kita sebut dengan hipospadia karena ini merupakan kelainan kongenital pada anak. Selanjutnya pada alat kelamin anak perempuan yang bisa kita lakukan adalah inspeksi pada bagian labianya ya, labia mayora dan minoranya, kemudian kita lihat uretranya, kemudian vaginanya, apakah ada bercak darah ya atau ada kelainan pada selaput darah si anak perempuan tadi. Selanjutnya pemeriksaan anal atau bagian anus pada anak, kita bisa lakukan tes ya reaksi analnya. Nah, jika kita colokkan termometer anal, dia akan responnya mengerut ya, berarti itu responnya positif. Selanjutnya kita periksa bagian punggung anak ya. Kita buka baju dulu ya. Oke, pintar. Kita lihat bagian punggung anak ya. Oke. Nah, lihat bagaimana posisi tulang belakang anak sambil kita inspeksi dan palpasi ya. Apakah ada benjolan yang begitu signifikan atau tidak ya. Sambil kita lihat anak ketika berjalan, apakah ada kelainan pada saat gaya berjalannya. Jika tulang malleolus anak, tulang di tumit, nah itu pada anak usia lebih dari 2 tahun jaraknya lebih dari 5-7 cm berarti disebut genuvarum. Ini merupakan kelainan. Nah, pada anak ini normal ya karena tidak ada seperti huruf X atau huruf O. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut pada bayi. Sebelumnya kita harus melepaskan semua pakaian dalam pemeriksaan ini. Permisi adik ya, kita periksa dulu ya. Dan sekalian nanti kita akan melakukan penimbangan pada bayi. Caranya adalah meterannya kita tempatkan ya tepat yang melewati oksipital bayi, kemudian bagian frontal dan di atas pinna telinga bayi. Ya, 36. Oke. Oke, selanjutnya lingkar dada. Lingkar dada ini harus sejajar dengan area puting. Kemudian dengan manubrium sterni. 30. Kemudian lanjut ke lingkar perut dengan patokannya pada umbilikus atau pusat. 30 atau 31 ya. Selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi, di mana kita posisikan bayi itu lurus dengan cara ditekuk pada bagian lututnya ya, supaya bayi tidak menekuk-nekuk ya, supaya memudahkan pemeriksa ya. Oke. Dari ujung kepala atau oksip. Kemudian tangannya ya. Sampai kaki kita tekukkan pada area kaki. Jadi bertahap ya. Mungkin kita bisa berhenti dulu di sini sambil meluruskan siku lengan bayi ya. Kita luruskan. Kemudian pada bagian kaki kita tekukkan sampai batas tumit. Ya, oke. Nah, seperti ini. Nah, bayinya ditekukkan ya, lututnya.
Selanjutnya kita melakukan penimbangan pada timbangan bayi dan pastikan timbangan bayi berada pada tempat yang datar ya. Kemudian tanpa alas ya, kalaupun mau alas boleh, tapi kita harus pastikan nanti ukurannya nanti dikurangi dengan alas tadi. Oke. Ayo Dek, kita timbang Dek ya. Nah. Oke. 2,9 ya. Jangan lupa kita kembalikan bayi seperti semula. Oke. Tetap menjaga kehangatan badan bayi. Demikian pemeriksaan fisik pada anak yang telah kita lakukan, dan untuk lebih jelasnya bisa kita baca di modul Skillet Anak.